Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainnah SB dengan NIM 2402993 akan mempresentasikan hasil percobaan yang melalui praktikum termodinamika kalorimeter. Tujuan percobaan ada dua, yakni yang pertama untuk menentukan yang mana efisien antara panci yang berbahan aluminium atau panci yang berbahan tembaga. Kemudian yang kedua adalah membandingkan kemampuan penghantar kalor antara panci yang berbahan aluminium ataupun panci yang berbahan tembaga. Jadi yang mana penghantar kalor yang lebih baik antara panci aluminium atau panci tembaga. Kemudian ada bahan dan alat, tentunya ada aluminium, kemudian ada tembaga, kemudian ada termometer, tentunya termometer untuk mengukur suhu dari air dingin maupun air panas yang dipakai untuk menentukan kalor jenis dari aluminium dan tembaga. Kemudian gelas ukur untuk menyimpan air dingin ataupun air panas. Kemudian ada voltmeter dan ampermeter dan hambatan geser. Di sini ada voltmeter, ampermeter, dan hambatan geser serta power supply tentunya untuk merangkai rangkaian listrik yang digunakan untuk memanaskan air dingin. Kemudian ada teori dasar, yakni yang kita pakai kui lepas sama dengan kui terima, yang dimana ketika kui lepas itu dilepaskan tentunya akan sama dengan kui yang diserap, yang dimana kui sama dengan M C delta T, yang dimana kui adalah kalor, M adalah massa benda, kemudian C adalah kalor jenis benda yang antara aluminium, kalorimeter, dan tembaga. Kemudian delta T adalah perubahan suhu. Kemudian ada variabel bebasnya yakni massa air dan suhu air, yang dihitung adalah massa dan suhu air panas dan massa dan suhu air dingin. Kemudian variabel terikalnya yakni kalor. Kemudian prosedur percobaan dari sini, yang pertama kita merangkai rangkaian listrik terlebih dahulu. Kemudian meletakkan kalorimeter dengan wadah dan dimasukkan air dingin yang telah diukur suhu dan massa awal, kemudian dipanaskan dengan rangkaian listrik, yang dimana dari power supply atau tegangan sumber itu besarnya 15 volt, dan dari pengukuran voltmeter itu hasilnya 5,4 volt, dan pada pengukuran ampermeter itu sebesar 1 ampere. Kemudian dari hambatan geser juga itu paling maksimal, sehingga maksudnya di sini hambatan geser itu agar tegangannya itu tidak terlalu besar. Kemudian setelah itu kita menyalakan dari power supply dan menghitung waktu dari awal air yakni 25 derajat menjadi 35. Kemudian dari situ akan kita ukur kui lepas, yakni besar volt dan ampere itu kemudian dikali dengan waktu yang diubah ke sekon dari 25 derajat menjadi 35 derajat. Kemudian setelah mengetahui kui lepas dapat nantinya akan diketahui kalor jenis dari kalorimeter.
Setelah mengetahui kalor jenis dari kalorimeter, maka akan mudah untuk menentukan kalor jenis dari aluminium dan kalor jenis dari tembaga. Nah, dan ini data pengamatan, itu adalah gambar dari rangkaian listrik untuk memanaskan air, dan di sini ada percobaan aluminium dan percobaan tembaga. Data-datanya telah lengkap dan menghasilkan kalor jenis aluminium dan kalor jenis tembaga. Kemudian pembahasan berdasarkan hasil tersebut, percobaan tersebut di mana kalor jenis aluminium itu setelah diukur besarnya 1326,8 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor jenis tembaga yakni 689,8 Joule per kilogram derajat Celcius. Hal tersebut menunjukkan antara bahwa kalor jenis dari aluminium itu lebih besar dari kalor jenis tembaga, ya, sehingga berdasarkan teori bahwa semakin besar kalor jenis yang suatu benda, maka semakin besar pula kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Sehingga jika semakin banyak kalori yang dibutuhkan, maka semakin lama waktunya untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat. Sehingga kalori jenis yang lebih kecil itu lebih bagus untuk menaikkan 1 derajat karena hanya membutuhkan sedikit kalor untuk menaikkan 1 derajat tersebut, sehingga pada panci yang berbahan tembaga itu lebih efisien untuk memanaskan air karena kalor jenisnya lebih kecil daripada aluminium jika dia hanya dibandingkan dengan aluminium. Kemudian, jadi kesimpulannya berdasarkan tujuan percobaan, yakni kesimpulannya bahwa kalor jenis dari aluminium itu lebih besar daripada tembaga, sehingga yang lebih efisien untuk memanaskan air adalah panci yang berbahan tembaga. Kemudian, karena perbedaan dari hasil percobaan dibandingkan dengan literatur itu berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa kalor itu ada yang terbuang ke lingkungan, ataupun ketika memanaskan air dengan rangkaian listrik itu airnya tidak merata, sehingga ketika menghitung kalor jenis aluminium dan tembaga itu hasilnya berbeda. Kemudian saran, yakni untuk melakukan percobaan manual yang dimana air panas tersebut langsung dipanaskan dengan api, karena pada rangkaian listrik tadi itu karena asalnya itu berasal dari atas, tentunya air itu tidak merata suhunya, sehingga dengan metode manual dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.